Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawati semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang kontributor kita tentang sompral di tempat angker. Nah, seperti apa ceritanya? Pastikan untuk subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Langsung aja, ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Biasanya ketika ada orang yang menikah, pihak yang menikah ini mendatangkan organ tunggal untuk menyanyikan lagu-lagu dangdut atau tembang kenangan, dan biasanya itu berlangsung dari pagi sampai malam hari. Saya sendiri sebenarnya tidak suka nonton organ tunggal, tapi karena teman-teman saya ini ngajakin saya untuk ikut, dan lagunya juga ada lagu-lagu popnya, bukan cuma musik-musik DJ remix yang kayak gitu ya. Jadi saya menyetujui ajakannya. Pada malam itu, berangkatlah saya dan 2 orang teman dengan berjalan kaki ke tempat acara pesta pernikahan tersebut. Kami tidak naik kendaraan karena jarak dari rumah kami ke tempat acara itu sebenarnya tidak terbilang jauh. Paling sekitar 15 menitan lah kalau berjalan kaki. Jalan yang kami lewati ketika pergi adalah jalan yang terdapat sungai di sebelah kirinya, dan ada juga ladang orang di sebelah kanan. Jalan tersebut sebenarnya jarang dilewati kendaraan karena memang bukan jalan umum di dusun. Dan nanti di pertengahan jalan antara rumah saya dan tempat pesta, kami akan melewati bagian tanah masyarakat desa yang dihibahkan untuk dijadikan tempat pemakaman. Singkat cerita, kami pun melewati pekuburan itu. Salah satu teman saya bercanda. Dia sedikit berteriak, "Lihat ke kanan itu, ada putih-putih." Teman saya yang satu lagi menyambung, Iya, ada putih-putih itu." Mereka berdua kemudian berlari sambil tertawa-tawa. Ya, karena takut, saya pun akhirnya ikut berlari sambil menoleh sekilas ke arah pekuburan itu. Dan jantung saya seperti sedikit mencelos. Sekilas saya dapat melihat sosok orang, tapi tidak jelas, karena saya udah keburu memalingkan muka saya. Hingga kemudian berlari menghampiri teman-teman saya. Ya, saya akui, saya takut banget saat itu. Bulu kuduk saya langsung merinding. Dan saya hanya berharap apa yang saya lihat tadi hanyalah halusinasi. Setelah cukup jauh melewati kuburan, saya dan kedua teman saya berhenti. Mereka tertawa-tawa dan meledek saya. Saya menceritakan apa yang saya lihat. "Halu kamu itu, ketakutan sih," kata salah seorang teman saya. "Iya, orang kami tadi bercanda kok, nggak lihat apa-apa," sambung teman saya yang seorang lagi. Ya, saya tidak menggubris, karena saya merasa tadi, ya saya tidak halu. Dan kami meneruskan perjalanan sambil mengobrol, membahas lagu-lagu yang akan dinyanyikan di organ tunggal, dan sambil menebak-nebak siapa kira-kira artisnya. Di dusun saya, artisnya ya itu-itu aja. Organ tunggalnya ya itu-itu aja ya. Paling ada 1-2 artis yang baru setiap ada acara organ tunggal. Kami pun tiba di tempat organ tunggal dan duduk di bawah pohon yang tidak jauh dari pentas organ. Lagu-lagu dinyanyikan, dan kami menikmati nyanyian sambil menyantap hidangan yang disuguhkan oleh tuan rumah acara. Saat sedang menonton acara, salah seorang teman saya menunjuk ke arah sebuah pohon di samping rumah orang yang punya acara. Kamu kenal bapak-bapak yang berdiri di sana nggak? Kayaknya belum pernah lihat. Apa orang yang baru pulang dari rantau ya?" tanya teman saya. Saya dan teman saya yang satu lagi menoleh. Ya, memang benar. Benar apa kata teman saya barusan. Di bawah pohon besar itu ada seseorang bapak-bapak yang lagi bersandar. Wajahnya saya juga tidak pernah kenal. Dia berdiri bersandar sambil melihat ke arah pentas. Pakaiannya ya biasa aja, baju abu-abu polos dan
celana panjang berwarna hitam. Rambutnya pendek, tapi tatapannya, ya walaupun saya melihatnya hanya dari jauh, tapi saya bisa pastikan kalau tatapannya itu menatap tajam ke arah panggung. Iya tuh kayaknya orang yang pulang dari rantau, atau mungkin temannya siapa gitu, atau mungkin dari desa tetangga, kata teman saya. Ya, saya cuma mengangguk aja dan kembali melihat ke arah pentas. Tapi rasanya hati saya merasa tidak enak. Karena nggak tahu kenapa saya menyangkutkannya bapak-bapak tadi dengan kejadian singkat di pemakaman tadi. Waktu berlalu sampai pukul 11:30 malam acara selesai. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak tuan rumah kemudian pamit. Setelah keluar dari pekarangan acara, saya melihat kembali ke arah pohon besar tempat bapak-bapak asing tadi berdiri. Tapi sudah tidak ada lagi di sana. Dan perasaan saya semakin tidak enak. Saya pun kembali mengajak kedua teman saya untuk mengambil jalan memutar yang kira-kira 4 kali lipat jauhnya dari jalan yang kami tempuh ketika pergi tadi. Kita lewat sana aja ya. Banyak rumah orang kan? Kata saya. Haha, kamu pasti takut lewat kuburan kan? Udahlah, itu tadi tuh cuma halusinasi aja. Selama ini kalau kita nonton organ tunggal pulang malam, itu kan gak pernah nemuin apa-apa. Santai aja lah. Tapi kalian tuh tadi tuh tak kabur, jawab saya. Ya, kan cuma bercanda. Hantu juga pasti tahu kali kalau kita bercanda. Kata teman saya sambil tertawa. Saya hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat teman saya itu yang semakin takabur. Rasanya mau ambil jalan memutar sendiri, tapi saya takut. Maka melangkahlah kami pulang melewati jalan yang sama ketika kami pergi tadi. Di sepanjang jalan melewati pemakaman, perasaan saya terus saja terasa tidak enak. Sebentar-sebentar, saya melihat ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Sambil berharap ada warga lain yang tinggal di sekitar rumah kami lewat dengan kendaraan. Kan kita bisa ikut numpang. Tapi nyatanya tidak ada. Hanya kami bertiga. Saya memperingatkan kedua teman saya supaya nanti jangan tiba-tiba berlari atau menakut-nakuti saya dan jangan takabur. Saya mengancam mereka. Jika mereka melakukan itu, saya tidak akan mau lagi nonton organ tunggal dengan mereka. Setelah langkah demi langkah kami melewati pekuburan yang pada jalan pulang ini akan ada di sebelah kiri, arus sungai di sebelah kanan jalan terdengar cukup jelas. Ya, karena malam ini begitu hening. Ada suara serangga malam serta burung malam yang membuat bulu kuduk saya semakin berdiri. Hei, lihat bapak-bapak tadi, kata salah seorang teman saya sambil memberi kode untuk melihat ke arah kuburan. Bapak-bapak apa? Tanya saya. Itu yang nonton organ tunggal yang tadi di bawah pohon besar. Karena penasaran, saya menoleh. Ternyata benar. Bapak-bapak yang tadi saya lihat berdiri bersandar di pohon besar di tempat organ tunggal itu, sekarang berdiri di tengah pekuburan. Dan dia menyeringai menatap kami. Dan setiap kami melangkah, entah kapan bergeraknya si bapak-bapak itu, tiba-tiba sosok bapak-bapak itu sudah mendekat dan berdiri tidak jauh dari kami. Dia mengangkat tangan dan menuding-nuding. Kemudian perlahan bapak-bapak itu membungkuk. Dan dia membuka mulutnya, kemudian dia muntah-muntah. Yang dimuntahkan entah apa. Yang jelas kami lihat itu adalah cairan berwarna hitam. Mungkin itu darah yang menggumpal. Sontak, saya langsung ambil langkah 1000. Saya merasa sudah jauh berlari. Tapi saya sadari ternyata saya dan teman-teman hanya diam di tempat.
kaki dan tubuh kami tidak bisa digerakkan. Kami hanya bisa saling menatap dan berteriak bersama. Tolong! 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 Saya ketakutan setengah mati. Sosok bapak-bapak itu tepat berada di sisi kanan kami, dengan jarak kurang lebih 5 meter saja. Bapak itu masih membungkuk dengan posisi yang tidak wajar. Badannya membungkuk, tapi wajahnya mendongak menatap kami dengan banyak darah di mulutnya. Mukanya sulit dijelaskan karena memang sangat mengerikan. Tidak lama, saya melihat 2 cahaya putih bulat berpendar dari arah sungai di kanan jalan. Iya, biasanya itu merupakan cahaya senter dari orang dusun yang mencari ikan di malam hari. Saya terus berdoa dan berteriak meminta tolong. Tapi cahaya itu tiba-tiba semakin banyak. Dan bukan hanya cahaya dari lampu senter, ada banyak cahaya dari tongkat obor. Kami terus berteriak minta tolong. Sampai akhirnya kami bisa bergerak. Namun tiba-tiba kami lemas dan semuanya menjadi gelap. Ternyata banyaknya cahaya lampu itu adalah para warga desa yang berkeliling mencari kami. Katanya kami sudah 2 hari tidak pulang. Hingga malam itu mereka menemukan kami di makam dalam keadaan tidak sadar. Alhamdulillahnya kami semua baik-baik saja. Entah apa yang terjadi di malam itu. Sampai saat ini, cerita tersebut menjadi cerita yang paling diingat. Bukan cuma oleh saya atau teman-teman saya, tapi diingat oleh semua warga desa. Itu dia untuk mencekam episode kali ini. Terima kasih warga Sukawedi semua yang sudah mendengarkan sampai habis. Jangan lupa ya, yang punya pengalaman atau cerita horor, baik itu pengalaman pribadi, pengalaman teman, saudara, orang tua, boleh dikirim aja ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.